Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas manajemen reguler B dengan nomor NIM 200111103. Saya akan menjelaskan tentang bab hukum dari Islam. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama dengan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi Muhammad ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara munawir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan, antara lain yaitu: 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat menampaikan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW beberapa seseorang lelaki yang mengucapkan kata-katanya. Yang ketiga, wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi dua bagian jenis, yaitu yang ke satu ayat-ayat Makkiyah, yang kedua ayat-ayat Madinah. Yang kedua, hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunat mengucapkan dan meliputi. Yang ke satu, semua ucapan Rasulullah SAW yang mencukup sunnah qauliyah. Yang kedua, semua perbuatan Rasulullah disebut sunnah fi'aliyah. Yang ketiga, semua persetujuan Rasulullah yang disebut sunnah takriyah. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir itu adalah sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. Yang kedua, sunnah mansur. Apa itu sunnah mansur? Sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatannya munawir. Yang ketiga, sunnah ahad. Sunnah ahad itu sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Bagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. Yang pertama, matan. Teks atau bunyi yang dilengkapi dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. Yang kedua, sanad. Apa itu sanad? Bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat percaya atau tidaknya sesuatu hadis. Jadi tentang nama dan keadaan orang-orang yang sambung bersambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut, dimulai dari orang yang memberikan sampai kepada sumbernya Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Ditinjau dari sudut perawinya rawi, maka hadis dapat digolongkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu hadis munawir, hadis yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum yang lain
hingga sampai pada Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis mansur, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas dari Nabi hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih. Yang ketiga, hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, hadis mursal, hadis yang di rangkaian riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum yang ketiga, al-ijma. Al-ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma berasal dari kata jam yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun, mengatur suatu hal yang tak teratur. Oleh sebab itu, berarti menetapkan, memutuskan suatu perkata, dan berarti pula istilah ulama fikih. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari ahad tertentu mengenai masalah hukum. Hukum yang keempat, adalah al-qiyas. Al-qiyas ialah menyampaikan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dan kejadian dalam ilat hukumnya. Seharusnya dalam perkembangan hukum yang Islam kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah menurut bahasa ukuran timbangan, persamaan, analogi, dan menurut istilah ahli usul fikih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi atau analogical deduction. Kesimpulan sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang hukum dari Islam. Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.